ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Sudah tahu. Monggo maju dulu dipenuhi depannya. Mbak Ina situ. Kan jaga jarak enggak? Lagi jaga jarak. Jaga jarak. Mbak, Mak yuk. Maju sini, dipenuhi dulu depannya. Jarak. Ini itu apa sih ini? Pak, ini kosong. Ayo saya, nanti yang belakang menyusul. Dia cakep, dia kita cakep. Ya. Oke. Pagi ini kita mau bahas apa, Ibu-ibu? Ukur kerjanya, ukur sampai ke surga. Iya. Gimana? Inginkah kita berkumpul bersama sampai di jannahnya? Insya Allah, mudah-mudahan Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita untuk bersama sampai di jannah. Bismillah. Jadi mulai dari sekarang kita mulai bangun tautan hati kita satu dengan yang lain. Kan kita bersama ketemu. Ini di sini ada di satu.
sudah bawa ya. Alhamdulillah sudah datang. Ya Allah, oh berarti Ada. Sambil siap-siap. Itu ya, jadi kita mulai membangun lautan hati kita supaya kita bisa sampai ke jannah. Dan harapannya sahabat akan menolong sahabatnya yang lain, insya Allah. Nggak tahu nek di situ. Langsung situ aja Mbak, di depan itu apa potnya. Dicari gitu ya. Ya Mbak, nggak tahu ya kalau kemarin dicari. Ya, nanti kalau nama saya ya yang masuk surga gitu ya. Ingat saya. Yang paling dino-dino ya toh. Yang paling dino-dino paling heboh. Ya, ada inilah. Nggak bisa, Mudah-mudahan kita semua sampai di jannah. Nanti insya Allah Sajarah akan nggak kuat. cerita banyak tentang gimana caranya supaya kita bisa sampai ke surga bersama-sama. Si apa daun di dunia. oh botol minum Jannah. ketinggian Botol itu nggak kuat. Aku tanya sama Mayu dulu deh. Ukhuwah artinya apa ya menurut Mayu? Ahai. Apalah. Gimana menurut Mayu? Ukhuwah artinya apa? Apa toh? Apa? Tahu. Ya, setahu Mayu aja. Ukhuwah itu apa? Oke, nanti dijelasin sama Ustazah Rahmat. Ukhuwah itu artinya apa sih gitu ya. Sudah siap Ustazah? sudah. Oke. Ya, kedengaran suaranya. Oh, ini ada agak hijau-hijau gitu. Cakep Pak, kenapa Pak kita? Ini dari Palembang, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu bil ism wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lakal hamdu bi da'wah wa lakal hamdu bil jamaah wa lakal hamdu bi ni'mah an amda biha alaina amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu doa pembuka tadi itu adalah doa pujian kita terhadap Allah ya, yang sudah menganugerahkan kepada kita itu Islam ya, dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gitu ya Allah, lakal hamdu segala puji bagimu ya, alhamdulillah. Atas apa? Atas Islam yang sudah Engkau sampaikan kepadaku, atas iman, kemudian atas Quran ya, itu semua karunia. Atas hadirnya Rasul, kemudian atas hadirnya dakwah, atas hadirnya jamaah, itu salah satu bagian dari ukhuwah, dan nikmah anta biha alaina yang telah Engkau turunkan kepada kami semua yang ada di sini. Jadi alhamdulillah kita syukur, mudah-mudahan rasa syukur ini akan menambah karunia yang sudah Allah berikan itu ditambah-tambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan berbincang tentang ukhuwah. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ukhuwah itu tadi bersaudara, ya benar. Tapi ada orang-orang yang mungkin tidak memahami secara utuh yang namanya ukhuwah. Nah, saya ingin mengangkat salah satu ayat ya,
6 ayat yang pendek-pendek sekali, yang mungkin tidak asing kita baca di surat Toha. Ya. Di surat Toha ayat 29 sampai 25. Ini sebuah ayat yang menggambarkan garis besar berukhuwah. Walaupun nanti penjelasannya ada poin-poinnya. Kayaknya rada banyak gitu. Di surat Toha ini, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li waziran min ahli Harun akhis bihi azri wa asrihu fi amri kain sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Nah, ayat ini menceritakan ya bagaimana persaudaraan yang sejati yang dicontohkan oleh Allah melalui nabinya, yakni Musa alaihi salam, ya. Kemudian di situ dikatakan waj'ali waziran min ali. Wazir itu, wazira itu pendamping, gitu ya. Kalau dulu saya pernah menceritakan mungkin di mana tadi forum ini juga, seorang istri itu waziratun li azwajiha, ya, pendamping. Tapi kalau di sini kan memang wazir itu yang mendampingi seiring sejalan, itu teman Musa. Waziratun min ali. Jadi yang mendampingi Musa itu diambil dari saudaranya, dari keluarganya. Siapa dia? Harun nahi. Harun yang dia adalah saudaranya, gitu ya. Ustud bihi azri, ya. Nanti asriku bi amri, ya. Kait musabbihaka kasira wa nadhkuraka. Ada 3 poin yang diharapkan oleh Allah melalui kisah Nabi Musa bersama Harun ini. Ketika bersaudara, di dalam surat Toha ini mengangkat 3 hal ketika kita bersaudara, yakni apa? Saling menguatkan. Jadi di sini artinya usdud bi Haruna usdud bi azri, dan dengannya akan lahirlah kekuatanku. Jadi akan sesama saudara itu akan memberikan apa, motivasi, kekuatan kayak gitu ya. Jadi berharap ketika melihat saudara itu yang menguatkan kita. Jadi kayak jadi baper saya juga. Maksudnya gini, ketika saya lemah begitu ya, ada saudara-saudara kita, saudara-saudara itu yang akan menguatkan. Jadi ketika Nabi Musa harus berdakwah, ada Harun gitu ya, Harun itu yang akan membackup. Coba kalau Nabi Musa itu sendiri dengan tantangan dari kaumnya, mungkin dia tidak akan kuat gitu ya. Jadi antar saudara itu yang akan menjadi kekuatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, saling tolong menolong. Saling tolong menolong dalam keadaan apapun, suka dan duka gitu. Kita tapi kata saling tolong menolong ini bukan diartikan bahwa aku akan menolong kamu ketika kamu akan menolong aku, bukan. Jadi berpikirlah karena Allah. Mau dibilang terima kasih, bahkan tidak diterima kasih aja nggak pengaruh bagi kita. Yang penting kita melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang bilang kayak zaman sekarang gitu, lu jual gue beli gitu, itu apa ya? Kalau kamu kayak gitu, gue kayak gini gitu, nggak bisa. Jadi kita nggak lu jual beli. Jadi pokoknya kita harus melakukan yang terbaik. Mau dibalas nggak baik, ya kita berbuat baik terus. Urusan baiknya kita itu dengan Allah, hubungan dengan dia gitu ya. Itu. Terus kemudian kai musabbihaka kasiro wanat suraka kasiro. Jadi yang tadi 2 tahun yang ketiga itu musabbiha itu mengajak tasbihkan Allah. Jadi bertasbih dan selalu mengingat Allah. Itu persaudaraan. Nah, persaudaraan itu dasar ya, dasar. Nanti penjabarannya saya sampaikan di kemarin sudah saya tuliskan sebenarnya di artikel, tapi nanti saya share apa-apa buat kamu aja.
Jadi itu ketiga hal tadi itu ada di eh, 35. Ya, tolong menolong. Makanya tolonglah orang lain, maka niscaya Allah itu akan menolongmu. Doakan orang lain, maka orang lain itu akan mendoakanmu. Gitu. Jadi doa itu juga salah satu wujud pertolongan kita kepada orang lain. Ya, kadang kita itu ya, saya tuh lagi mengkritisi orang yang masalah mendoakan. Doakan ya, ya saya doakan, bahkan itu secara lisan. Tapi saya mencoba mempraktekkan ada suatu hal gitu, suatu hal yang tidak hanya sekedar secara lisan. Misalnya, tolong doakan ya, saya semoga anak saya lulus SBMPTN. Oh iya, mudah-mudahan ya Mai putranya SBMPTN lolos. Oh amin. Itu boleh karena setiap lisan itu, setiap perkataan kita itu bagian dari doa gitu ya. Tetapi alangkah baiknya luar biasa ketika kita benar-benar berdoa seperti ketika kita meminta doa untuk diri kita sendiri. Kusuk, tunduk. Saya praktekkan. Saya benar-benar praktekkan, saya bukan karena saya, karena adab saya lakukan aja, adab doa saya lakukan, dan saya mendapatkan waktu safar. Saya pernah membuat status gitu ya, bahwa siapa ya saya mau pergi, gitu. Saya mau safar keluar kota, udah berangkatnya malam-malam ya. Orang safar itu Rasulullah aja berkata salah satu doa yang dikabulkan itu doa ibu, ya, doa orang yang berpuasa, kemudian doa orang yang safar. Saya ya bukan meragukan karena berapa kali saya safar Allah itu mengabulkan doa tersebut gitu. Nah, saya mencoba mendoakan orang lain. Dan yang merespon tuh banyak, sampai harus saya hapus status itu karena nanti kalau kebanyakan sampai enggak gitu maksudnya sampai enggak gitu. Saya udah ngumpulkan dari sekian orang gitu. Dan dari sekarang setiap kali di perjalanan itu kan saya biasa di perjalanan itu bawa tasbih ya. Maksudnya bukan hanya tasbih itu selalu di tas di kantong, di tas itu mesti selalu ada. Sampai saya kehilangan jadi curcol, kehilangan tasbih terbaru yang terbaru ya dari Ramadan kemarin itu dikirim saudara saya itu kok asli itu loh kalau dijual di sini hampir 300 ya kan saya itu sudah yang satu yang hilang apa mutiara dari Lombok. Kayaknya saya karena biasa gini. Mungkin karena kemarin saya ngisi di Kretek, Imogiri, saya tuh taruh di pahat yang berabi, terus saya tuh lagi baca Quran atau apa, saya taruh sini, turun mungkin jatuh gitu. Nah, yang dulu yang hilang itu adalah yang mutiara. Terus saya beli 8.000, itu malah nggak hilang. Berarti nggak boleh punya mahal-mahal ya tas dia. Yang mutiara dari Lombok itu hilang. Terus kemarin yang bapak itu, terus saudara saya bilang, Bun, nggak apa-apa, Bun, syarat berarti nanti setelah pandemi berakhir, bilangnya saya umroh lagi. Ya, amin lah, saya bilang gitu. Dan itu ya, tapi nggak apa-apa setiap kita itu kan mesti ada batas akhirnya gitu aja. Mas saya rada gelo gitu ya. Dan tasbih mungkin digantungin tak yang nggak hilang ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain. Amin, mudah-mudahan gitu. Nah, kita kembali ke tentang ukuran lagi gitu ya. Nah, saya cerita tentang doa karena tidak ada ucapan yang terbaik selain zikir tilawah ya. Karena orang yang disibukkan dengan, kalau dalam hadis qudsi ya, barang siapa yang disibukkan dengan tilawah dan zikir, maka dia itu memiliki keutamaan dari orang yang minta itu kan kita tahu semua. Saya membiasakan istighfar, biasa baca zikir Asmaul Husna dan sebagainya. Pokoknya nggak pernah salah gitu. Kecuali kalau diajak bicara habis saya ngomong, tapi nanti saya zikir lagi gitu. Nah kemudian benar ada beberapa orang, saya istighfar, saya ketika hati saya berbisik tidak baik begitu, saya langsung salah taubat gitu. Saya taubat, saya mohon ampun pada Allah lah. Ada beberapa peristiwa ya. Jadi dia testimoninya itu masih ada gitu. Artinya ini pertolongan kita kepada orang lain itu masya Allah ya. Sampai saya itu dia bilang gini, Bunda, alhamdulillah begitu. Belum saya hapus itu rekamannya. Dengan doa tadi gitu ya, wasilah doa Bunda begitu. Itu dia asam lambungnya tinggi itu sampai berkurang hari itu cuma sekali muntah dan ke kamar mandi gitu. Nah, itu bukan saya yang hebatnya berdoa, bukan. Tapi karena kita menggunakan adab yang sungguh-sungguh gitu loh. Siapapun akan mendapatkan hal itu gitu. Ini
Terus kemudian ada lagi yang sakit perut bawahnya itu nggak bisa dipakai gerak gitu. Itu juga dia sembuh. Terus ada lagi satu keluarga di tes swab negatif semua, alhamdulillah. Saya cuma masya Allah saya hanya bisa menolong dan membacakan itu doa sembuh, walaupun ada yang mungkin tidak langsung terkabul karena yang berkaitan dengan usaha dan sebagainya ya. Pokoknya Allah itu melihat kita itu berdoa. Nah ini sampai saya kaget gitu. Nah, ini kekuatan doa, tolong pertolongan kita kepada orang lain. Dengan wasilah minta doa Bunda yang sabar. Masya Allah, hari ini saya dikasih kekuatan sama Allah untuk bisa beraktivitas. Tadi ngerasain uang mutahnya cuma 1 kali aja hari ini. Dan ya Allah, alhamdulillah sampai malam sekarang ini badan langsung kerasa. Nah, mungkin ini sekilas artinya bahwa persaudaraan itu seperti itu. Jadi ikatan itu punya pengaruh terhadap doa. Ketulusan kita itu juga punya pengaruh terhadap doa. Maka mari kita itu berukhuwah itu benar-benar ada syarat ya. Kalau dari tadi loh, yang pertama ya. Jadi kalau tadi kan landasan suratnya ya, garis besarnya. Nah sekarang itu yang mendorong kita berukhuwah itu apa? Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi kalau kita mau mendapatkan dapat meniru seperti Musa dan Harun tadi. Yang pertama, berukhuwah itu lillah. Ya. Berukhuwah karena Allah. Dulu ada salah seorang sahabat ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, Rasulullah itu pernah bertanya ya. Ada seorang sahabat Rasulullah itu yang berkunjung ke tempat, misalnya saya berkunjung ke Mina gitu. Kemudian dicegat oleh seorang laki-laki yang tidak lain itu adalah malaikat Jibril. Nah, kemudian ditanya, apakah kamu berhutang budi kok kamu datang ke rumahnya? Enggak, karena aku mencintai dia. Gitu. Jadi orang yang lila itu nggak peduli, misal pun saya itu tidak pernah berkunjung ke rumah Mima, ternyata sampai rumah saya, misalnya seperti itu. Itu lila. Jadi tidak menjadi ukuran seberapa orang itu berbuat apa terhadap kita, terus kita itu membalas seberapa banyak juga berbuat apa pada orang tersebut. Itu lillah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ukhuwah itu harus dengan iman dan takwa. Jadi kalau orang yang beriman dan takwa, maka dia itu akan senantiasa meluruskan teman-teman kita ya. Memilih teman, bukan kita itu pilih-pilih, tapi memilih teman di sini artinya kita harus selektif karena kita kalau berteman dengan tukang minyak wangi jadi wangi. Sendiri lengo mambu yang nanti kitanya jadi bau gitu ya. Ini tadi bau minyak kayu putih itu ya jadi semerbak gitu ya. Nah ini, contohnya ada temennya ya. Ada temennya yang mau pakai Nah ini hanya sekedar contoh bahasnya itu kayak gitu. Orang itu parfum orang kalau dulu ada gojekan saya dengan teman itu kalau parfumnya anak muda itu parfumnya baunya kayak gitu, berarti malaikat itu masih jauh di dalaman. Nanti kalau sudah agak berumur kok parfumnya berubah itu malaikat itu sudah di depan pintu kamar. Katanya gitu. Ya bercanda ya Allah, saya sendiri kadang juga menyiapkan sester dan sebagainya itu parfum kita. Nah yang ketiga, ukhuwah itu harus konsisten, selaras dengan ajaran Islam yang merujuk pada Al-Quran. Kemarin kalau di sini beda dengan yang saya tulis ya. Landasannya itu kita berteman itu tidak membelakangi. Jadi konsisten dengan ajaran Islam, kita buka kita. Bahkan orang yang diuji berukhuwah itu ukhuwah itu enggak. Jadi orang yang berukhuwah itu tidak akan pernah tidak itu, mesti juga diuji. Jadi mesti ada konflik. Tapi bagaimana ketika dia menyikapi konflik? Apakah dia itu akan pecah benar-benar atau dia akan bisa melanjutkan dengan baik begitu. Jadi kalau pernah saya dengan teman sekajian atau apa gitu, itu ada masalah gitu kan. Kemarin tuh ada kasus misalkan cerita tentang COVID.
COVID itu bukan aibnya, Ibu. Jadi kalau kita menyampaikan cerita seseorang kena COVID itu bukan menyebar aib, bukan. Tapi justru kita meminimalisir ratingnya itu ya, jangan sampai ternyata kok ketemu. Misalkan maaf, misalnya bilang di antara orang yang kita kenal itu COVID. Sementara di antara jenengan tuh juga kenal beliau, saya juga kenal. Nah, saya kan harus menyampaikan nanti kalau jenengan ketemu berurusan dengan apa, karena kita saling merasa sehat, yuk pegangan, di salaman, di templok-templokan, ya. Karena mereka OTG kan seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya ada miskom dengan masalah itu kok terkesan saya itu menyampaikan ke teman saya. Nah, ada OTG yang di forumnya teman saya itu, jadi ikut kajian teman saya. Tapi teman saya nggak membuka pembicaraan, tapi OTG tersebut bercerita tentang dirinya. Tapi yang muncul di berita itu saya yang menyampaikan. Akhirnya di grup di satu kecamatan itu, jadi sebenarnya cuma satu grup ngomongnya di grup ini, misalnya di grup Imogiri atau Pleret, misalnya beritahu gara-gara saya. Kok saya jadi tertuduh ya, saya bilang gitu. Ternyata gitu ya, yang cerita bukan teman saya itu, guru ngajinya bukan, tapi dia sendiri menceritakan keadaannya gitu. Tapi berita yang tertangkap bahwa karena saya tahu berita itu di atas gitu loh. Nah, kok ada Bu itu tahu, berarti Bu itu tahu dari Bu Roma lah. Akhirnya saya tenang aja gitu. Saya tenang aja karena sebuah kebenaran tuh ya nanti akan terlihat, tapi saya mengklarifikasi. Dia bilang silakan ditanya, dan saya sendiri juga tidak langsung marah kepada teman saya ya. Kalau marah saya salah ya. Artinya saya cek dulu, saya telepon, sebenarnya gimana Pak Bu ceritanya gitu. Aku juga kasihan, jenengan kan jadi tertuduh yang menyebarkan, walaupun bermula dari saya, tapi kok infonya kok jenengan kok yang dadak ngomong ke ibu pengajian itu. Nah ceritanya itu mbak-mbak tadi, ibu muda tadi datang, nggak masuk-masuk, dia menceritakan dia itu ketemu dengan salah seorang yang itu sudah jadi berita bahwa dia COVID. Nah dia kan menjaga diri, khawatir tidak OTG, khawatir dia jadi carrier gitu kan. Nah tapi beritanya yang masuk adalah saya, dan saya nggak sakit hati, dan alhamdulillah saya menyelesaikan dengan baik. Nah itu nggak ngomong di belakang, saya nggak suka ngomong ngerasani, dan kayak ini jahat, ini enggak. Artinya semua itu mesti istilahnya Allah itu mendatangkan sesuatu itu bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan, ada hikmah semuanya gitu ya. Ada dari Mas kucingnya takut, Le. Oh iya. Terus didasarkan saling memberi nasihat ya di jalan Allah. Nah, kita itu menjadi cermin bagi saudara kita ya. Kalau ini landasannya kan surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr itu wal-asri inna insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati. Jadi kalau bahkan nasihat itu tidak hanya di lisan tapi di hal. Misalnya kok teman ini perangannya bagus ya. Aku pengen gitu. Kok setiap kali duduk dia datang ke BBQ begitu, sebelum teman-teman pas aku datang gitu, beliau itu kok pasti lawah ya, Masya Allah ya, berarti pas sendiri tadi beliau sudah dapat berapa halaman, itu kita tiru. Jadi memotivasi kita untuk kita itu lebih baik gitu ya dari teman-teman kita itu. Bahkan mungkin cara berpakaian, ya, cara berpakaian kok dia kelihatannya istilahnya rapi, islami, aku pengen seperti itu. Nah, atau mungkin melihat orang rajin ngapalin Quran terus kita tergerak ya, iri dalam hal yang baik itu yang kita boleh. Jadi nasihat kebaikan itu kita sampaikan. Kalau biasanya saya tidak berani, bukan tidak berani ya, tidak langsung menasihati untuk kamu nggak kayak gitu, itu jarang. Kalau itu dengan anak-anak itu anak saya sendiri biasanya kamu jangan kayak gitu Mas ini. Tapi kalau dengan teman itu biasanya saya pakai perumpamaan diri saya. Saya itu pernah seperti itu begini-begini. Ternyata dari apa yang saya lakukan itu berdampak tidak baik pada diri saya. Saya seperti itu.
Nah, itu jauh lebih mengena kalau kita itu nyalahi awake dhewe gitu loh. Sebelum kita nasihati. Karena saya seperti itu. Misalkan tapi kita biasanya ada orang yang minta tolong pada kita untuk menasihati si A, si B, seperti itu. Nah, kemudian masalahnya apa? Gitu. Terus saya biasanya cari momen, misalkan saya gimana ya? Kita cerita sampai caranya masuk ke pembahasan tersebut. Terus saya bercerita dengan saya kan biasanya memang sangat senang untuk bercerita diri saya ya sebagai contoh saya yang salah, saya yang apa, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima itu baru syarat, nanti cara-cara berukhuwah itu langsung prakteknya. Ini baru syaratnya. Yang terakhir harus dibangun atas dasar membantu dan menyokong satu sama lain ya dalam keadaan suka maupun duka. Nah, ini syaratnya. Nah, kemudian caranya kalau kita berukhuwah itu seperti apa? Nah, kita berukhuwah dengan orang lain. Jika kita menyukai saudara kita, ini kan senang nih ya. Saya juga senang. Itu harus mengucapkan. Jadi ada seorang sahabat yang berkata pada Rasulullah, aku tuh senang sama dia. Kamu harus mengucapkan bahwa kamu mencintai dia karena Allah. Maka ada kata uhibbukum fillah. Nah, itu jawabnya gimana, Ibu? Jawabnya mungkin gitu ya kalau bahasa Inggris. Anak sih jawab lucu, uhibbukum aidon. Ini bahasa Arab apa ini? Kalau dari hadis jawabnya ahabakallahu alladzi ahbabtani lahu. Ahabakallahu, ahabaka, aku mencintaimu karena Allah. Alladzi, sebagaimana kamu mencintai itu. Kan juga karena Allah kan gitu. Nah, itu ahabakallahu alladzi ahbabtani lahu. Ahbabtani lahu. Nah, ya, ahabaka, aku mencintaimu. Allah ahabakallahu, aku mencintaimu karena Allah. Alladzi, sebagaimana ahbabtani, tahu kamu mencintaiku sebagaimana kamu mencintaiku, ahbabtani lahu gitu. Jadi rasa cinta lahu itu rasa cintamu itu tadi padaku. Nah, berarti kalau kamu mencintaiku karena Allah maka seperti itu. Nah, maka kita mengucapkan gitu. Coba kita latihan ini juga sebagai saksi nanti kita di akhirat supaya tidak hanya di dunia. Ibu-ibu sholihah uhibbukum fillah. Nah, jawabnya dong. Ahabakallahu alladzi ahbabtani lahu. Kita harus membiasakan. Jadi kalau perempuan bukan ahabakallah. Enggak, itu sudah umum. Itu sudah bahasa hadis. Ahabakallahu alladzi ahbabtani lahu. Nah, seperti itu udah bahasa hadis. Nah, itu ya Ibu. Jadi sampaikan, ya, ketika ada orang yang mencintai saudaranya karena Allah itu tadi, itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Terus yang kedua, karena kita COVID ya, orang-orang yang lebih dulu menyalami. Jadi bagusnya dengan saudara kita itu kita harus mendahului untuk menyalami. Jadi ada loh tipenya orang itu suruh mangsa tua, gitu ya. Maunya disapa dulu. Ada yang sampai ada orang. Saya itu siapapun saya teriakin, halo, saya dia jalan ke sana nggak lihat saya panggil, gila gitu ya, Deta, gitu. Saya panggil gitu. Karena itu ada pahalanya sendiri, menyapa utama, menyapa lebih dulu, kemudian menyalami lebih dulu, memberikan salam lebih dulu, itu memiliki keutamaan. Yang di sana juga sama saja. Iya. Merasa diperhatikan. Nah, itu kalau dalam kitabnya Muhammad Tob itu ya di Membina Angkatan Mujahid itu, bila kamu bertemu saudaramu ya dengan melihat wajahmu berseri-seri gitu ya, itu sudah akan mendapat balasan surga loh. Jadi ketika kamu bertemu saudaramu menampakkan wajah berseri-seri itu sudah surga. Jadi bos dijawab ini mah begitu. Itu tempatan surganya kan sayang ya. Jadi padahal Mime itu ramai banget sampai di sawah. Saya kalau dilihat gitu saya ini lagi saya jawab gitu ya gitu. Oh iya, cocok.
kamu ngapain? Gigi gitu ya. Nah, saya kalau aku menyapa dulu, orang yang menyapa dulu ya, bersalaman dulu. Orang yang bersalaman dulu itu memiliki keutamaan. Tapi kalau sudah bersalaman, insya Allah dosa-dosa itu rontok. Nah, mungkin karena kita COVID, kita jarak jauh ya, yang penting ucapan salam ya. Ucapan salam atau sapaan itu tadi. Jadi mendahului kalau bisa mendahului. Walaupun ada yang orang berdiri menyapa orang yang duduk ya, enggak selalu. Saya tuh heran, itu juga mental block menurut saya. Jadi dia tuh merasa berumur, terus ngadu. Ada guru-guru muda kan, dia merasa tua. Jangankan itu, saya sudah duduk di sini, dia lewat serem itu, wajahnya itu nggak sengaja lewat, lurus. Ada yang kayak gitu. Padahal dulu itu ketika nggak bisa kemana-mana karena dia harus punya tugas dakwah bersama saya ke luar wilayah, ya ke Piungan itu, setiap pekan saya harus saya mesti bawa mobil gitu. Itu yang jemput dan ngambil karena dia nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil, nggak bisa naik sepeda, baru belajar gitu ya. Nah, tapi dulu pernah waktu dekat dengan saya dia sempat curhat begini. Kok anak-anak muda itu datang-datang langsung ketawa-ketawa dengan temennya. Saya kan orang tua, saya nggak disapa gitu. Saya bilang bisa jadi anak-anak muda itu lupa, bisa jadi dia kalau mau menyapa malah sungkan, bisa jadi dia malu tahu sebagainya macam-macam. Nah, tidak ada salahnya orang tua itu menyapa yang muda. Bahkan anak-anak kita. Mungkin nek asale dhewe mangkel ora tak maaf kita nang ora kok ibu gimana misalnya mangkel Bang. Tapi tidak ada salahnya ibunya yang tetap tekok dulu walaupun salah anaknya. Gitu loh. Itu karena kita sedang mendidik anak-anak kita. Nah, ya inilah apa yang harus kita lakukan tuh, yang memulai dulu itu. Pokoknya memulai dulu itu yang lebih baik. Jangan khawatir, perintah enam kok kali. Di sini ada Novi, yang muda Novi dipanggil, nah seperti itu. Nah kita sudah tua, jangan menunggu dia yang harus muda menyapa dulu, siapapun bisa menyapa lebih dulu. Kemudian yang ketiga, ketika ketemu tampakkan wajah berseri-seri. Ya. Jadi termasuk hadisnya anak-anak kita itu ya, tabasmuka di akhir wajhika sedekah, gitu ya, senyum terhadap saudaramu sedekah. Ya itu tadi kayak Bime, kalau ada orang yang kita senyumnya cuman tetap komentari aja. Kalau berani komentari aja, kalau enggak bagus lah. Misalnya memang dia gitu. Ya dan jangan sakit hati. Saya enggak sakit hati kalau model kayak gitu kita kebal gitu. Karena nek lor hati yang merusak diri kita sendiri. Kalau kita membalas keburukan juga yang lebih dari kita sendiri. Terus kemudian yang keempat sampai 7, maka mintalah doa ketika ketemu saudaramu, ketika kita berlalu, gitu ya, mintakan doa. Jadi ketika kita bertemu saudara, terus kemudian kita meninggalkannya, maka mintalah doa. Di suatu ketika riwayat Umar itu dimintain doa waktu beliau mau umrah. Ini adalah sebuah hal yang paling membahagiakanku ketika orang itu meminta doa kepada. Saya pun juga senang ada orang minta doa kepada saya, itu saya senang, Allah. Walaupun mungkin dari lisan siapa, dan saya juga minta doa, gitu ya, minta doa dari ibu semua. Kayak kemarin tuh cerita di Zoom itu belum tuntas, nanti saya minta doa yang lebih gitu ya. Jadi ada orang akan, saya bilang saya tidak peduli kalau ada orang yang bilang kok dulu kayak gini, kok kita nggak pernah tahu sejarah, nggak pernah tahu takdir kita. Sampai pun ada orang yang berkata kemarin itu ada seorang perawat ya, teman kami, suaminya meninggal karena DB, ya, nggak dibawa ke rumah sakit. Nyala kayak kok orang dibawa ke rumah sakit, kok gini, orang nggak tahu ya, namanya begitu. Kemudian ada satu lagi yang meninggal juga karena DB. Kok dari awal-awal dibawa ke rumah sakit ya sampai hari ke-7 terus pembuluh darahnya pecah terus meninggal juga gitu. Orang dirasa karena dia kerja keras gitu. Nah ini nggak bisa. Kok dulu kayak gini? Saya mungkin cerita juga aneh, tapi ada rumahnya dijual sebesar itu.
Itu ada sejarahnya, saya sudah cerita di Zoom pekan lalu, tetapi ada mimpi-mimpi yang lain yang saya sebulan yang lalu ada saya punya mimpi sambungannya. Mimpinya berseri, Bu. Masya Allah. Itu firasat yang saya tidak, Masya Allah. Saya kan cerita bahwa di awal saya tinggal di sana, saya pernah cerita di tempat teman kajian saya bilang, saya itu dimimpiin bapak saya. Saya cari, wah bapak saya itu punya hutang, nggak punya hutang. Terus sampai tiba-tiba setelah saya mimpi bapak saya itu saya kayak didatangi, pokoknya selalu. Tiba-tiba saya mimpinya itu berubah, tapi saya nggak setiap kali saya pulang dari kemana aja itu pasti pulangnya ke rumah yang sama bapak saya. Dan memang sayang ibu-ibu, saya itu pernah berjanji sebelum beliau meninggal, dia pernah bilang, kamu nanti pakai rumah ini, ya. Kalau dijaga, terus nanti adik ini sebelah barat aja, kayak ada pavilion kecil gitu, jadi 4 meter ke belakang, cuma 40 sekitar 80 meter. Nah, kemudian nanti kamu yang sebelah timur, yang lebih luas. Tapi itu kan saya tidak punya data, sudah meninggal. Ketika meninggal, sebab ibu saya bilang, karena di sana rumahnya besar, di rumah di Madiun itu bangunan aja sama mobil udah 800 meter. Itu tinggal ibu sendiri, belum lagi halaman baratnya, belum depannya, belum belakangnya itu yang saya wakafkan untuk ikannya, untuk masjid yang belakang itu separuh, itu sekitar 500 meter ya, lebih sekitar itu. Itu tadi tanah nenek saya yang belakang itu, dan beliau itu meninggal, Masya Allah. Lah, pokoknya subhanallah, mudah-mudahan husnul khatimah ya. Jadi habis hari Ahad beliau pakai tongkat kotak itu, lemas nggak bisa apa-apa. Terus ibu saya bilang gini, setelah mengikhlaskan tanah itu, beliau bilang, ayo istighfar, saya minta maaf sama Allah, dosa saya dari kecil sampai sekarang. Udah, sore itu jam 3 asar bisa jalan lagi, padahal itu lemas banget. Udah dibacakan doa-doa ya, terus habis asar mandi, minta diputerin speaker Murata. Terus maghrib itu bilang sama pembantunya gini, Dek, sama-sama tuh pembantunya yang ngopeni beliau tuh, besok jam 10 aku dimandikan dan keramas. Kok jalur mandi jam 10? Padahal jam 10 itu benar-benar dimandikan dan keramas, tapi sudah meninggal. Setelah bangun malam itu, dia bangun malam mau kamar mandi, beliau meninggal tanpa diketahui siapa. Nah itu, nah bapak saya juga, saya ini cerita sedikit gitu ya, intermezzo itu. Saya minta doa mudah-mudahan Allah itu ya memudahkan saya mewujudkan cita-cita, terutama membangunkan sebuah rumah di surga untuk bapak saya. Jadi kenapa saya menjual rumah itu, saya datangi di mimpi yang terakhir itu. Kenapa saya memutuskan itu, kan saya datang ke rumah bapak. Nah, rumahnya itu kayak rumah nggak berpenghuni, ya di pinggir jalan, rumah kosong nggak berpenghuni gitu. Terus tumbuh rumput gitu. Terus roboh dan rumah itu jelek banget. Saya nangis bangunnya itu. Pokoknya saya harus pergi, harus membangun sebuah rumah seperti dulu, saya bilang gitu. Malam 21 itu kalau Lailatul Qadar saya itu berdoa, ya Allah, saya harus dapat rumah. Walaupun kecil, saya harus dapat rumah gitu ya. Berikan kemudahan bagi saya, ada orang yang baik yang menolong saya. Boyingo ibaratnya lembayar dia, pokoknya dia akan menolong saya dulu gitu. Terus saya dapat tanah, saya mau buat yang tanah yang lebih luas, gini kan. Malam 21, tanggal 21 saya dapat rumah di Cewinang. Tapi saya dari mimpi saya itu belum nemu jawabannya. Saya cuma nangis, saya cuma setelah sawal itu saya kan meninggalkan rumah bapak, udah nggak ada kegiatan dakwah lagi kan. Nah akhirnya saya berniat bahwa saya mau membuat rumah untuk bapak, walaupun dari hati saya, karena anak itu kan juga amal dari bapaknya kan. Saya mau buat ya ibu, mudah-mudahan nanti saya ngambil sekecil sebagai ibadah sebagai pembantu atau pelayan rumah saja untuk ruang-ruangannya, tapi ada ruangan-ruangan besar untuk kajian. Kemudian saya udah buat yayasan Bait Azikra. Saya mau bikin sekolah lansia, mau saya ajak saya seperti mujahadah itu loh, zikir, sekolah kayak majelis zikir itu. Kemudian kemarin saya rapat Odot Jogja itu ternyata belum punya markas, bolehlah pakai markas Odot. Nah, terus ada rumah raja dan sebagainya, saya tawarkan ke beberapa. Idul Adha, saya itu bermimpi. Idul Adha kan Sabtu. Malam itu saya bermimpi, bangun jam 1, saya nangis sampai pagi. Di antara sholat dan tilawah saya nyari itu.
Saya minta maaf ke Bapak karena meninggalkan rumah itu, mintakan maaf adik saya, ibu saya yang sudah dengan tidak sengaja membuat saya pergi meninggalkan rumah itu. Nah, apa yang terjadi mimpinya itu, saya setelah punya niat, saya rancang, saya dimimpiin datang pulang ke rumah itu lagi. Tapi rumah itu sudah sebagian dicat. Jadi sudah mulai bagus. Artinya terus saya menyimpulkan bahwa selama 2 tahun Bapak saya itu menunggu amal jariah yang selama ini kami kirim. Karena rumahku kan ada rumah belajar masyarakat, ada PAUD, ada kajian, ada nggak pernah sepi. Nah, juga base camp teman-teman itu seperti itu. Nah, makanya ketika saya meninggalkan terjadi seperti rumah pribadi, ada kegiatan tapi tidak seperti dulu. Lalu Bapak saya mendatangi saya mungkin. Dan ini saya tinggal menunggu mimpi-mimpi terakhir rumah Bapak saya begitu. Nah, mungkin itu sekedar mohon doanya ya. Amin ya Allah begitu. Terus yang kelima gitu ya. Yang kelima saling mengunjungi. Ya, antar saudara itu harus saling mengunjungi ya. Jadi kalau Rasulullah itu pernah menyampaikan hadis qudsi. Dari Imam Malik dalam kitab Muwatta, Nabi berkata, kalau Nabi berkata terus kemudian beliau berkata, Allah berfirman, aku wajibkan cintaku pada orang yang saling mencintai karena aku, itu untuk saling berkumpul karena aku, saling berkunjung karena aku, dan saling menolong karena aku. Jadi saling mengunjungi, saling berkumpul, itu kewajiban kita. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan apa yang sudah diminta oleh Rasulullah, cara bersaudara. Ini menjadi saksi kita nanti. Insya Allah jangan khawatir, kita itu akan menjadi penghuni surga. Karena dari apa yang saya bacakan tadi yang menjadi syarat dan cara-cara yang itu sudah kita lakukan semua. Cuman kita memang tadi belum apa doanya gitu. Kalau sudah beli buku jelas belum umum gitu. Nanti kalau biasakan. Jadi kalau habis berpisah mengucapkan itu boleh. Ibu kumpilah kita jawab sama-sama. Antara yang mengucapkan dengan yang menjawab memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ahli surga. Terus kemudian yang keenam, yang 7 terakhir, yang keenam itu memberikan selamat. Ucapan selamat kepada saudaranya ketika dia itu mendapatkan berkah atau mendapatkan sesuatu kebaikan. Jangan air matamu ya air mataku, senyum tawamu, senyum bahagiamu juga senyum bahagiaku. Bukan senyum bahagiamu deritaku gitu ya. Terus deritamu tawa bahagiaku, aduh ya Allah jangan. Alhamdulillah itu kayak gitu. Kadang itu tanpa sengaja kita bilang, oh, syukur, kapok. Itu juga ya Allah, tapi kemarin tuh ya di Padang, Bukit Tinggi dan di Batam. Di Batam tuh ada seorang perempuan dikejar sama polisi. Oh, ngomongnya minta ampun, ada keluarga dia pendeta meninggal karena COVID. Langsung itu air lilinnya diambil, diraupin dengan tanya. Dia kabur mas. Ngomong bang, positif COVID sekarang udah ketangkep. Terus di Bukit Tinggi juga ngejek gitu ya? Iya ngejek. Jadi kan nggak percaya. Ya kita itu memang antara percaya dan enggak ya. Toko kita juga alhamdulillah berkumpul offline, tapi protokol dijaga. Insya Allah semua sih ada, tapi kita menjaga, kita tidak tahu hati-hati aja. Nah di Bukit Tinggi juga sudah di protokol COVID, dibungkus plastik. Nggak mau, dibongkar semua itu plastiknya, diciumi, diapain. Akhirnya swab itu satu masyarakat lingkungan itu. Ada sekian yang positif. Boleh perkara itu. Maksudnya, yang penting kan kita ikhtiar. Kalaulah kita sampai kena COVID sudah ikhtiar, meninggalnya syahid. Tapi nek goleki perkara, kita kan ikhtiar tadi cuci tangan, nanti tidak empet-empetan, itu tadi. Tapi kalau kita sengaja nggak menyempurnakan ikhtiar, kena COVID, meninggal, itu nilainya bisa. Nah, untuk nilai mencari. Dan yang ketujuh, menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Di barang siapa yang melakukan saudaranya, melampangkan kesulitan saudaranya, walaupun berupa apa ya bahasa Jawanya gombongan istilahnya itu menguatkan lah kayak gitu, motivasi itu Allah itu akan menyulitkan di urusan akhirat. Memudahkan
Astagfirullahaladzim. Jadi melapangkan kesulitan kita melapangkan kesulitan saudara kita di dunia, Allah itu akan melapangkan kesulitan di akhirat. Satu kesulitan di akhirat. Padahal satu kesulitan yang kita lepaskan dari saudara kita dibanding satu kesulitan yang dilepaskan Allah di akhirat, hitungannya itu nggak sama. Contohnya 1 hari di dunia dengan 1 hari di akhirat saja sudah beda perbandingannya. Ada yang menyatakan 1000 hari. Nah, makanya luar biasa ya hitungan akhirat, panasnya juga. Nah itu ya, kita makanya menolong siapapun dengan ketulusan doa kita, dengan penuh kasih sayang, itu semua kembalinya pada kita. Dan ibu-ibu ya dalam Allah ya, salah satu kesulitan saudara kita bantu dengan doa, dengan khusyuk. Itu malaikat berkata dan kamu pun juga akan seperti itu. Jadi malaikat itu mendoakan kebaikan untuk kita. Jadi jangan pelit berdoa, gitu ya. Jangan pelit berdoa ketika orang lain itu dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam apa saja. Ini semoga sukses usahanya. Nah, ada yang kayak sukses juga ada ilustrasi aku yang dia ya. Mungkin pikirannya terus semua. Ya biarkan itu semua ada ukurannya masing-masing. Kita doakan. Gitu. Anaknya sukses ya kita doakan. Nah, apalagi doa ya, ini sedikit yang berkaitan dengan doa. Kalau punya putra, doa itu habis sholat, doakan anak kita itu satu-satu. Sebut bukan hanya robbana ablana, tapi disebut apa kebutuhannya. Terus di Al-Fatihah dia setelahnya. Itu yang biasa saya lakukan. Yang biasa saya lakukan habis doa mati-mati ya, habis zikir dulu, sifar, zikir, terus nanti pokoknya salahnya paling dulu. Terus habis itu doa yang pakai Arab-Arab itu, terus saya doa. 1 untuk diri saya, 2 untuk suami saya. Saya itu bisa jadi rezeki saya, pekerjaan saya, dakwah saya berkarya macam-macam. 2 suami saya, nanti Al-Fatihah lagi. Doa memang. Yang kedua, suami apa? Rezekinya lancar, bisa menafkahi, bisa berdakwah, bla bla bla. Al-Fatihah. Nanti anak. 1 Al-Fatihah, 2 ya Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada satu hal lagi yang saya lakukan. Saya selalu mendoakan yang menjadi guru-guru keluarga kami. Semoga berikan kemuliaan, kesejahteraan, kemudahan segala urusan. Al-Fatihah. Yang menjadi teman-teman keluarga kami. Apa? Ya, sama mirip gitu ya, kesejahteraan. Nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti doa itu balik pada kita kok. Di Al-Fatihah. Yang pernah menjadi murid-murid saya, baik di bangku sekolah maupun bukannya di bangku sekolah, di mana mereka berada pernah mengenyam ilmu dari saya. Saya doakan. Al-Fatihah. Terus, saya tutup dengan salah satu doa yang diriwayatkan oleh, saya lupa namanya, tapi beliau pernah bertanya pada Rasulullah. Bahwa Rasulullah, dia tuh berdoa, kalau setiap kali berdoa, di akhirnya dia bilang gini, Allahumma ini as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal manan bagi samawati wal ardi dzal jalali wal ikram ya qayyum. Rasulullah menjawab, doanya akan dikabulkan. Nah, Allahumma ya Allah ini sesungguhnya as'aluka, aku memohon gitu ya. Bi anna lakal hamda, karena itu dengan segala puji yang kau miliki gitu ya. La ilaha illa antal manan, tidak ada Tuhan ya, selain Engkau yang Maha Pencipta. La ilaha illa antal manan badi samawati wal ard, yang menguasai samawati wal ard, langit dan bumi. Badi samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya. Itu juga artinya ada ya, yang memiliki kemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan tidak tidur itu tadi ya. Nah, itu biasanya saya akhiri dengan doa itu. Terus habis itu saya kadang menambah ya mujib gitu atau apalah. Terus habis itu baru saya sholawat. Karena dari Umar bin Khattab mengatakan kadang doa itu bertahan untuk sampai pada ke langit itu, maka banyak sholawat. Kalau Ibnu Atha itu berkata doa itu kan kuncinya ada 4. Yang pertama pilar itu akidah kita, tauhidullah kita. Yang kedua itu sayap itu ta'abudiyah kita, ibadah kita sebaik apa kepada Allah, banyak tilawah, banyak zikir, ya, banyak meminta.
Terus yang ketiga itu waktu, ya, waktu safar, waktu puasa, waktu apapun. Terus yang keempat itu sholawat. Saya itu terakhir ya cerita oma saya meninggal sudah pas lebaran. Jadi ini nenek saya ini adalah ibu sambungnya bapak saya. Beliau itu ya namanya orang mau meninggal ini pelajaran. Beliau itu stroke itu kaku, badannya, kepalanya itu nggak bisa nengok ke kanan. Mau di tengah kanan balik gini. Matanya nggak bisa mejam, berhari-hari nggak bisa tidur. Jumat itu saya tanya, saya kira dukun. Saya hanya pakai feeling aja, karena ini firasat ya, mungkin tidak semua orang. Saya lihat tanggal lahirnya, coba lihat tanggal lahirnya. Beliau itu lahir itu pas besok hari Ahad. Tapi saya nggak ngomong. Saya bilang beliau tidak lama lagi. Jumat sore saya bilang kepada bule saya, bule itu seayah sama bapak ibunya. Nanti aku sebagai cucunya akan mendampingi beliau. Tolong nanti dia hadapkan ke kiblat. Kalau nggak bisa ganjeli. Saya bacakan doa. Doa itu kata kuncinya juga tulus tadi. Tulus, yakin, ya. Pokoknya seperti itu. Saya pakai video call. Keluarga saya dengarkan di sana ya. Siapkan air. Air itu kan bacakan doa kan, air itu. Nanti setelah selesai dimasukkan ke mulutnya, terus sudah ada perubahan. Malam Ahad, saya sudah berpikir Ahad itu jangan bilang nggak ada gitu, saya pikir gitu. Malam Ahad, saya sudah deg-degan, jadi saya tetap berdoa. Terus kemudian airnya dikasih lagi. Di hari Ahad dia sudah lemes, sudah bisa dihadapkan ke kiblat, matanya sudah merem, kepalanya udah nggak nengok ke kiri, bisa nengok ke kanan. Nengok ke kiri itu memang bisa jadi bukan stroke, tapi karena tarikan antara simal, ya, antara yamin dan simal, antara malaikat yang baik dan yang buruk itu bisa jadi. Allah alam bisawab gitu. Terus yang penting anak-anak itu menjadi amal jariah bagi orang tuanya itu mendoakan. Terus saya bilang ke guru saya bahwa malam nanti dan sampai kapan beliau itu menjadi sehat atau dipanggil Allah, saya akan mendampingi saya begitu. Malam itu ternyata keluarga saya di sana itu kumpul banyak. Saya berdoa, saya berdoa, terus ibu saya Senin pagi itu juga ke sana baca doa di sebelahnya. Kemudian maghrib itu dikabari belum meninggal hari Senin. Dalam feeling saya itu ya tapi nggak jauh. Dan alhamdulillah meninggal dalam keadaan yang baik. Nah inilah termasuk keajaiban kalau kita itu mendoakan orang lain seperti itu. Apalagi kadang kalau doa kayak ya mas doa kayak wes keliwat lali ya. Ada kan orang-orang gitu zaman-zaman teman kita ya. Ya insya Allah itu memang kamu bisa dulu sama. Ya itu loh. Makanya ketika berdoa saya pernah itu di perjalanan saya doa. Tak ketik kan berarti saya baca. Nanti saya baca Al-Fatihah setiap kali menyelesaikan doa itu. Jadi saya baca benar. Dan ternyata banyaknya Al-Fatihah yang saya baca itu nanti kembali pada saya. Nah inilah bagaimana kita berukhuwah, saling tolong menolong, dan yang paling ringan sebenarnya tidak menggunakan modal dan tenaga itu adalah mendoakan saudara kita. Insya Allah, apalagi kalau kita mendoakan tanpa saudara kita itu tahu, maka malaikat itu akan lebih banyak lagi mendoakan kita. Istilahnya, karena mendoakan malaikat itu kan berarti lebih makbul ya. Itu biasa kumulasan modal. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon doanya, semoga mimpi-mimpi saya segera terwujud, rumah itu juga segera terjual di pembeli yang terbaik dan keadaannya. Kemudian buku pilah, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa nanti itu dibiasakan setiap kali baby pertemuan itu jadi catatan surga, walaupun itu yang mengucapkan bukan pemberi materinya tapi MC-nya. Insya Allah.
saling mendoakan, saling mendoakan. Tadi di awal saya buka kajian pagi ini dengan saling mengingatkan. Saya minta untuk menghidupkan tautan hati, dan insya Allah ini salah satu cara ya, saling mendoakan ya Ustazah ya. Saling mendoakan dengan tulus, dengan penuh cinta gitu ya, sambil membayangkan wajah yang ya, saudara yang kita doakan, insya Allah menguatkan tautan hati. Dan rasanya tuh gimana ya? Kalau ada yang pernah melakukan nggak ya? Mendoakan, Dibayangkan wajahnya. ya sambil membayangkan wajahnya, kemudian sampai nangis tersengguk-sengguk gitu. Itu rasanya kayak apa gitu? Ada yang pernah ngerasain nggak? Tapi itu yang kita doakan orang lain gitu ya, bukan saudara kandung, misalnya orang lain gitu. Teman gitu ya, teman gitu, atau teman ngajian lah, apa teman sahabat gitu. Terus sih rasanya gimana? Ada rasa kayak gimana? Iya. Saya tuh karena Baper lah bahasa kita. baper, tapi mungkin karena itu keluar gitu saja, rasanya setelah itu tuh Lega ya, rasanya kayak nikmat gitu ya. karena kita kan tiba-tiba waktu itu aku tuh teringat gitu, oh ya dia Allah temanku gitu loh, pas sholat ingat dia, oh dia ya dengan ininya dengar begitu saja gitu, kalau itu kita kan langsung doakan gitu, setelah itu rasanya lega, rasanya dan berharap banget Allah mengabulkan gitu. Dan terus dikabulkan nggak? Sudah dikabulkan belum? Insya Allah Sudah. karena dia Nggak ada kontak. Nggak tahu ceritanya. Berarti Ya, Bismillah mudah-mudahan. Allah. Iya, insyaallah. Jadi kalau saya Ali Jabir itu berkata, terkadang ada doa yang ditunda dikabulkan karena Allah itu menikmati ujian hambanya. Dan kalau kita berdoa saat itu belum dikabulkan, maka nunggu aja, itu sudah ada takarannya kok. Gitu. Saya percaya kalau rumah saya itu lagi. Gitu. Bahkan kemarin ada seorang dosen Mudawi, dokter ya. Assalamualaikum, saya dokter Mudawi. Saya tergerak untuk membantu memberi musyahadat lagi tuh. Ternyata dia duitnya kurang, ya sudah saya coba teman-teman saya kalau dia hafid. Nah ya, dia bilang dengan niatnya insya Allah sepekan akan terjual. Dia bilang gitu. Sebenarnya berapa hari ya? Sudah dari kemarin. Tapi itu membangun ini optimis. Ada satu hal lagi yang saya lakukan ajaib ya. Kenikmatan berdoa, Masya Allah, saya merinding kalau ingat. Saya itu dikasih nasihat oleh seseorang. Saya itu awal-awal ya, saya itu udah dapat tanah, kurang, delalah masih digajeli, rumah itu belum laku gitu ya. Karena saya, kalau rumah itu belum laku, saya belum berhasil membangun gedung-gedung yang gedung-gedung apa, tempat-tempat yang saya mau rencanakan, kalau bersekolah dan sebagainya. Saya tuh gelisah gitu. Tiba-tiba saya dinasihati, coba berdoa, kemudian ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta petunjuk dari Allah, nanti akan tenang. Sampai sekarang saya tenang aja gitu. Orang bukan tidak berdoa, maksudnya lebih relax, nggak terlalu berair matanya itu karena kekuatan doa. Nah, yang dilakukan habis sholat dalam keadaan suci, saya zikir. Dia bilangnya nggak zikir, pokoknya nanti pegang Quran yang tidak ada terjemahannya, terus berdoa. Ini Qurannya milik Allah, berdoa serahkan segala urusan pada Allah. Saya mulai dengan Al-Fatihah, ayat kursi. Saya zikir biasa yang saya lakukan, istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada satu lagi zikir yang ini diriwayatkan oleh banyak perawi, itu apabila kalian membaca dalam keadaan kesulitan yang sangat sempit itu, la ilaha illallahul adzim, ini yang menyampaikan saya Ustaz Khalid bersalah. Tapi saya baca di riwayat hadisnya benar. La ilaha illallahul alim, la ilaha illallahul azimul halim. Nanti saya share, itu saya share di catatan di WhatsApp juga. Yang tadi ya, yang Allahumma ini di anna. Allahumma inni as'aluka. Nah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil. Saya baca, terus saya berdoa. Saya itu sore itu udah nangis, saya bilang ya Allah kenapa? Apa kurang saya berdoa ya? Manusiawi pernah saya bilang, tapi saya enggak. Saya
tenangkan, saya zikir, saya istighfar, saya sholawat. Saya bilang gini, ya Allah, saya minta petunjuk, benar-benar petunjuk atas semua yang terjadi pada saya. Saya serahkan dengan khusyuk. Saya sudah serahkan perasaan, saya pikirkan Tuhan Allah. Saya buka seret. Di ujung sini, itu adalah surat Saba ayat 23. Saya hafalin, saya tadaburi artinya. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tanfa'us syafa'atu inda. La tanfa'us syafa'atu inda. Udah lupa saya. La tanfa'us syafa'atu inda. Jadi artinya gini, tidaklah Allah itu menolong orang-orang. La tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal alimul hakim. Jadi artinya itu gini, saya buka itu saya gemeteran, saya buka artinya itu saya gemeteran. Jadi Allah itu tidak menolong orang yang tidak dengan izinnya, ya, bismillah. Hatta sampai pada hatta fuzi'a an qulubihim, hilanglah rasa takut di dalam hatinya. Dan orang itu berkata bahwa Allah berfirman, wallahu wal aliyul kabir, Allah itu maha tinggi dan maha besar. Allah itu tahu saya sedang bersedih. Saya baca berulang-ulang sampai saya itu tidak sedih lagi dengan peristiwa-peristiwa yang saya alami. Artinya bukan nangis itu karena sedih. Jadi artinya itu kamu tuh harus percaya bahwa Allah itu tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang diberi izin untuk ditolong sampai hilanglah rasa ketakutanmu gitu. Masya Allah. As-Saba ayat 23 itu yang saya baca itu enggak, maksudnya setiap kita akan punya, kalau memang dekat dengan Allah akan punya spiritual experience yang sendiri-sendiri gitu ya, rasanya pengalaman spiritual yang masing-masing. Jadi itu saya itu benar-benar akhirnya kalau saya baca Al-Quran kan sedikit-sedikit tahu artinya ya, itu mesti kalau sudah sampai pada janji Allah itu benar dan seperti itu mesti berair mata gitu loh. Itu Masya Allah ya, makanya sedikit banyak belajar Arab atau mentadaburi paling tidak kalau tidak tahu bahasa Arab itu termasuk bagian-bagian dari apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi tadi berkomentar tentang doa ini tadi, kalau saya Ali Jabir bilang berdoa saja, kalian akan meraih kenikmatan doa itu dengan sampai seperti itu, dan Allah itu juga akan menikmati rintihanmu. Masya Allah. Saya jadi ingat kemarin, air pump saya mati gara-gara problem saya yang pembayar dicabut gitu ya. Saya datang ke Sleman, ternyata benar dicabut gitu kan. Terus ibu dicabut, saya bilang, oh nggak ada surat pemberitahuan ya Bu. Oh kalau 3 bulan nggak ada pemberitahuan langsung dicabut gitu. Saya mau ngeyeli, ngapain? Saya pikir ngapain ngeyeli gitu ya, saya juga salah gitu kan. Darah nurut aja. Terus gimana Bu kalau mau pasang lagi? Oh ya udah dibayar ya. Saya selesaikan hari itu pembayaran untuk pasang kembali. Qadarullah, kami sampai Ahad itu cuti bersama, libur kan. Senin nyoba telepon nanya kapan dipasang gitu. 3 minggu, karena saya pas nanya di kasir di Sleman itu katanya dia tidak tahu. Senin saya coba telepon ke unit layanan Ngempak, katanya 3 minggu. Terus saya bilang, innalillahi 3 minggu, ini sudah seminggu ya airnya keluar, dan hampir seminggu tuh saya gotong-gotong air gitu kan, dari rumah saya ke rumah ibu, ya dari rumah ibu ya ke rumah saya, terus ke rumah Mbak Fitri yang di Rejodani ya, 2 rumah itu, gotong-gotong air, numpang mandi, numpang nyuci gitu kan. Padahal air itu hujan banget ya. Iya makanya terus 3 minggu kan, terus malamnya saya minta tolong teman carikan tukang sumur, terus dia cerita tukang sumurnya bilang pernah masang sumur di daerah saya, karena banyak batunya kemungkinan 2 minggu baru selesai. Bayangkan 2 minggu udah gitu biayanya untuk aman 25 meter katanya gitu, 1 meternya 400.000 itu baru biaya masang doang gitu. Pokoknya di total kira-kira 17 juta. 17 juta, mending langsung masak, langsung nyala gitu ya. Ini nunggu 2 minggu, sama aja gue nunggu pam gitu kan. Udah, terus saya teman saya bilang, udah ikhtiar dulu ke PDAM besok pagi. Saya manut. Pagi saya ke PDAM, saya nyoba gitu pagi-pagi, bismillah mudah-mudahan ketemu sama petugas yang masang. Malam harinya di malam terakhir itu saya mohon ampun sama Allah, ya Allah ini keteledoran saya yang paling parah, saya bilang gitu.
nggak hanya menyulitkan saya juga, tapi menyulitkan banyak orang gitu kan, anak-anak saya yang bantuin, yang saya mintain gitu kan. Dan saya banyak nyusahin orang, saya minta mohon ampun sampai nangis gitu. Sampai di PDAM ketemu mbaknya masih bilang 3 minggu ibu. Terus kemudian dia bilang qadarullah ada petugas di situ, dan petugasnya cerita 7:30 itu biasanya kami sudah ke lapangan Bu, tapi tadi itu pas lagi koordinasi, dia bilang itu. Dan alhamdulillah dia ada di situ, dan dia yang ngelepas punya saya gitu ya. Masya Allah. Terus dia gitu saya bilang, Mas, ya bisa dipercepat, saya bilang gitu. Ini gitu banget nih, saya bilang gitu kan. Pokoknya teman saya semalam sempat bilang kalau perlu kasih amplop, dia bilang. Saya bilang enggak, saya bilang jangan sampai saya ngasih amplop di awal, saya bilang gitu. Suap, saya bilang gitu ya. Pokoknya nggak jangan sampai gitu. Saya cuma ngeluh gitu. Nggak bisa ya Mas gitu. Terus masih sambil nunduk, saya membaca ekspresi dia, kayaknya dia mau nolong saya. Cuma nih ibu-ibu di belakang nih, 3 minggu sampai 1 bulan Bu, katanya gitu. Antrian panjang, sampai 15 katanya bilang gitu. Nggak bisa Bu, dipercepat gitu kan. Nggak bisa. Ibu ditempatin nggak rumah yang ditempatin? Terus udah kan, nggak ngasih surat ya Bu gitu. Saya ngasih surat Bu, kata Mas. Kok nggak nyampe ya? Saya bilang ya udahlah gitu kan. Udah. Terus Masnya minta nomor saya minta nomor Masnya. Begitu sampai saya di rumah ini kan di perjalanan dari ngemplak ke rumah itu, saya ngebatin ya Allah 3 minggu saya masih nunggu 3 minggu sampai sebulan gitu ya. Gimana ini air gitu ya, saya udah pasang. Saya cuma mikir nggak ada yang nggak mungkin lah gitu ya, nggak ada yang mungkin. Pokoknya dipasang sama Allah gitu kan. Begitu baru duduk masuk WhatsApp, Bu, ini Adi dari PDAM. Alhamdulillah sudah. Mas, bisa nggak dipercepat gitu kan ini? Siap Bu, dia bilang gitu. Siap, maksudnya apa nih gitu ya? Maksudnya gimana gitu kan? Bisa apa namanya? Kira-kira bisa ya Mas? Iya Bu, kira-kira kapan gitu? Rebo atau enggak Kamis gitu. Bismillah ya Mas, mudah-mudahan bisa Rebo, saya bilang gitu. Ya Bu, insya Allah saya usahakan tuh. Saya udah mulai merinding tuh ya Allah, baik banget ini orang gitu kan. Saya yakin dia mau bantu saya, cuman yang ibu-ibu di belakang itu ya gitu ya. Ya gitu kan. Terus udah gitu, akhirnya saya terus dia nanya, memangnya udah nggak ada air nggak Bu? Dia bilang, iya Mas, saya bilang, saya nih sekarang ini saya nahan BAB, saya bilang. Saya anak saya nahan BAB seperti itu, karena air itu cuma ditinggal, saya nahan BAB, jadi saya anak saya nahan BAB kan. Rumah udah nggak tahan, ya sudah, kalau udah nggak tahan udah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Terus qadarullah gerujuk itu kan, gerujuknya banyak banget gitu, kayak gue masuk gitu gitu. Aduh, airnya tinggal berapa gitu ya, tinggal berapa airnya, tinggal 2 ember, 2 embernya 1,5 lah gitu kan. Saya berasa nahan BAB, air tinggal 2 ember untuk 3 orang, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, wah Bu sampai segitunya ya, ya nanti jam 1-an saya tak ke situ Bu. Alhamdulillah saya nangis gitu, nangis terharu dia, Allah Kak gitu ya, masih baik banget gitu. Ya Allah gitu. Allah yang menggerakkan hatinya. Iya makanya terus ya udah akhirnya setelah dia nyelesain, kita ngobrol gitu kan, ya dia bilang, Bu saya tuh orang lapangan, saya paham kalau ibu-ibu yang di kantor tuh kan mereka nggak tahu gitu ya. Mas sudah pokoknya maaf ya Bu, kan dia bilang jam 1-an. Terus gimana Mas, bisa nggak? Tunggu ya Bu sebentar gitu. Oh ya Bu, saya dengan sabar menanti, saya bilang gitu kan. Terus dia ngasih stiker aku suka gitu kan. Terus begitu, terus dia bilang, maaf ya Bu, saya baru datang. Dia baru datang sekitar jam 2. Nggak apa-apa Mas, yang penting hari ini datang, dia bilang gitu. Dan air mengalir, alhamdulillah ya Allah gitu. Jadi kekuatan doa ya, masya Allah gitu. Itu tuh benar-benar sampai nangis, sampai salah bilang ini, nggak apa-apa, buat pelajaran. Gitu dia. Saya itu dia begitu saya ketika saya masih ya Allah gitu, Bismillah ya, mudah-mudahan benar-benar nih hari ini bisa nyala gitu. Nggak apa-apa deh. Ya Allah gitu. Masih ada waktu ya, kalau ada yang mau bertanya ini tentang ukhuwah mungkin dengan yang lain boleh. Oh bayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau zikir itu di dalam hati boleh atau enggak? Atau ucapan pelan-pelan? Ustazah. Karena kalau ucapan pelan-pelan kadang
Kalau sampai 100 berapa itu kadang Udah ngos-ngosan ya. jadi kalau di dalam hati enggak. Cuma sampai 100 200 itu enggak. Nah, ya. Enggak keliru gitu loh. Nah, ya. Terus aja. Zikir itu diambil dari Al-Quran. Al-Quran itu asal katanya dari kata Qur'an. Jadi memang harus dibaca. Jadi walaupun pelan-pelan aja, sendiri gitu, harus bener gitu. Tetap Umi itu kedalangan Umi itu gitu. Ya, kumat kami. Ya kayak dalam hati tapi mulut kita itu makarosnya itu keren. Iya, memang mulut bukan. Oke, tapi nek batin kan Iya, suka salah ini enggak ini kan begini mboten gerak toh. Nah niku sing mboten asal kalau ininya enggak gerak, tapi kalau pelan bisik itu masih ada. Yang penting ada maksudnya itu kayak kita baca Quran. Nah, misalnya ada banyak orang Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bang lagi ya senang. Ada yang mau bertanya tentang ukhuwah? Oke. Enggak. Aja Bu, biar kedengaran Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sudah salah karena kalau mimpi yang itu kembangnya mimpi sama yang mimpi itu kira-kira mau akan terjadi itu gimana? Soalnya tahunya kita setelah terjadi sesuatu baru karena mimpi itu kemarin ya. Jadi kadang-kadang orang jadi percaya dengan mimpi gitu. Oh iya, tidak semua mimpi saya percaya, tapi mimpi saya kok berseri. Ini yang membuat saya ini firasat. Jadi bukan hanya mimpi biasa. Nah makanya kita harus memulai tidur itu dengan hal yang baik. Salah satunya wudhu. Ya. Sakit tangkun habis makan sudah malam kok tiba-tiba kentut itu juga bukan terus di luar rumah menyatu sebenarnya ada di melek dulu kan malah ya kesel gitu kan. Nah artinya kita memulai dengan wudhu. Dan saya biasa memang mau tidur itu kalau bisa naik tilawah sudah mau repet-repet itu kadang nggak bisa kan, berarti saya zikir. Nah biasanya saya kalau mau melakukan sesuatu, kalau walaupun pernah zikir kok kita mimpinya lucu aneh mungkin enggak, tapi itu memang ada sambungannya. Jadi yang saya contohkan tadi, saya pergi ke rumah bapak itu urut kemarinnya sebelumnya itu pulang ke situ lagi aku nangis suami ada apa ini kok saya di situ. Saya belum menemukan jawaban, baru saya ingat oh iya ya saya tuh lupa dengan janji itu. Dan setelah saya berikrar lagi, nanti saya mau beli, saya udah dapat tanah ya, mau bangun yang seperti ini untuk kegiatan rumahan saya begini-begini, mimpinya itu rumahnya itu jadi bagus. Jadi kan mungkin jadi berita pada saya. Nah, ada mimpi-mimpi yang kadang tidak benar itu mungkin mimpinya itu sekali, itu mungkin tidak benar. Karena Ibrahim itu mimpinya berurut dan berseri dan sama gitu ya. Ya kan, Nabi Ibrahim alaihissalam kan mimpinya yang disuruh menyembelih putranya kan berurut kan. Nah, itu firasat apa ya istilahnya itu kayak mimpi yang khusus gitu. Ya memang kita tidak tahu tapi mimpinya kok sekali tahun gitu nggak tidur bisa jadi. Apalagi mimpinya lucu-lucu. Terus apalagi mimpinya yang mimpi buruk jangan diceritakan kepada orang lain. Kalau kita mimpi buruk, walaupun kita takut, segera saja kita menengok ke kiri, meniup 3 kali atau meludah. Atau kalau mungkin dulu kenapa riwayatnya meludah karena rumahnya itu kan pasir, sehingga meludah itu lah. Nah kita meludah sebelahnya orang suami kita gitu ya, meniup 3 kali sama gitu ya. Jadi jangan diceritakan mimpi buruk tuh jangan ceritakan. Kita balik bantal menengok ke kiri meniup 3 kali itu yang hadisnya itu bukan balik bantal ya Bu. Kalau balik bantal memang. Nah itu ya jadi meniup 3 kali. Makanya kita kalau mau tidur itu di baca doa terus itu loh ditebahi pakai jaket atau pakai selimut gitu. Tapi sudah surat tuh tidurnya apa biasanya kalau zaman itu jadi enggak sempat ke dalam itu kadang-kadang bisa dulu atau mungkin dari kecil langsung 3
Ya, itu bisa jadi ada mimpi nggak tidur ya. Mudah-mudahan nggak mimpi buruk. Mimpi yang benar-benar terjadi ketika melek langsung terjadi itu adalah apa? Mimpi kebelet pipis. Meneng gitu. Dan itu pasti kalau kebelet pipis itu kayak ke kamar mandi, merasa udah pipis, nggak ente pipisnya gitu. Nggak ente pipisnya itu pernah nggak? Oh, benar. Nah, terus kita melek dan ternyata kita sudah penuh di sini ya sama kamar mandi. Kalau penuh di sini ya. Iya. Karena kita mesti mimpinya itu mesti kok pergi ke kamar mandi sudah merasa mengeluarkan tapi kok nggak habis-habis dan ternyata sama. Itu mimpi yang bisa langsung terjadi. Nggak boleh. Kalau kita masa takut mau cerita ke mama suami itu gimana? Ya jangan, tetap jangan. Iya, karena sebabnya apa nggak usah. Saya nggak tahu ya. Ada memang riwayat artinya bahwa itu nanti bisa malah menjadi bisa terjadi. Jadi teman itu adik pun anaknya meninggal, kemudian adiknya meninggal, itu dia yang sering dimimpi. Dan itu cerita ke suami. Bener anaknya meninggal. Dia mimpi adiknya meninggal. Dia kayak ngomong sesuk meneh. Khawatir gitu ya. Dia khawatir. Khawatir malah jadi doa. Malah jadi doa. Jadi ya mungkin pas omongan barang makanya hati-hati jaga lisan itu. Nah makanya kalaulah sampai seperti itu kita tengok ke kiri 3 kali baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi mudah-mudahan kita memohon perlindungan pada Allah. Itu, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Sudah. Terus nanti kalau kita masih ketakutan dengan itu atau kekhawatiran, udah istighfar itu menghilangkan rasa khawatir. Saya itu pernah kok punya rasa khawatir, saya itu khawatir kena COVID. Masya Allah, tapi ini bukan mimpi. Jadi nengok temen itu tadi, suaminya meninggal karena digigit. Lah kok teman-teman bilang, jangan datang dulu, nah rumahnya jauh sama aku ya, baru sebuah aku yang lain toh, kayak itu dulu ngaji sama aku ya, terus memelukku, datang memelukku itu, lah orang tuanya di Palembang sama di Lampung. Nah kok teman-teman refleks, teman-teman bilang, nanti jam 8 mau dicek sama puskesmas, bla bla bla. Aku langsung biaya pulang ya, ngapain sampai rumah saya mandi. Terus saya bilang keramas, mandi mana keramas? Udah istighfar, nanti jam 8 tuh dari jam 7. Istighfar, udah tenang-tenang, ternyata pokoknya kita berlindung pada Allah. Alhamdulillah ternyata beneran. Oke. Gitu ya ibu-ibu, sudah pas azan. Alhamdulillah. Tadi itu saya ke Buawi. Iya, otomatis soalnya ya. Jadi ya otomatis nggak lihat tempatnya secara detail. Terus Ini apa kan itu puasa tasbih. Kan puasa yang mulai dari Jumat itu nggak boleh. Harus kita puasa mulai dari Kamis. Enggak, boleh. Yang nggak boleh itu meniatkan khusus dari Jumat. Saya itu kalau anak saya lagi ujian, saya membiasakan puasa. Dan yang ujiannya pas Jumat, masa aku harus ngenteni tekan sepi. Kan maksudnya nggak apa-apa. Asal bukan diniatkan kultusan hari Jumat lu ada. Soalnya nggak apa-apa, saya sudah mulai dari kemarin malah. Gitu ya, mudah-mudahan cukup paham, cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustazah Rohma. Dan mudah-mudahan itu berputar kita semakin menguatkan tautan hati di antara kita, saling mendoakan. Amin, amin. Kita nanti nambah satu lagi, ya. Nambah satu tanya lagi. Oh, boleh. Tadi ngelihat apa yang kemudian ukhuwah, landasan kemudian syarat. Apakah benar setiap kita ini sebetulnya kepada sesama Muslim itu harus kemudian sebetulnya seperti itu? Sementara kan kayaknya kan kita yang mudah kayak gitu, yang rata-rata kan yang sefikrah gitu. Kemudian setiap kita tuh punya kewajiban terhadap kewajiban ada, tetapi sampai batas apa tergantung. Karena kalau orang sefikrah itu sebenarnya seiman itu akan menjadi lebih mudah. Itu kalau bahasa hadisnya itu al-arwahu junudun mujannadah.
Ruru, orang yang satu visi misi tadi itu lebih mudah berkumpul seperti satu pasukan. Siap, siap gitu, seret baris gitu ya. Langsung mengambil posisi gitu. Bahkan dia tahu posisinya di mana. Aku pernah kemarin di sini. Terus kemudian dia apa nih? Jalan di tempat, jalan. Satu langkah kanan, satu. Manut banget gitu ya. Itu memang hadisnya ada. Jadi memang tidak mudah kita berubah dengan orang lain. Kalau kadang pikirannya berbeda, yang penting kita mencoba membuka iya, gitu ya. Tapi kalau tidak klik, ya berarti kan memang bukan salah kita. Yang penting kita tidak membatasi. Tapi sampai pada akhirnya dia tetap menutup diri ya. Ya. Ya, tidak ya. Ya, bismillah, semoga Allah mudahkan kita untuk saling menawarkan hati, dimudahkan untuk saling mendoakan, dan selalu di lapangan hati kita untuk saling mendoakan. Kalau saya biasanya ketika membaca surat Robikoh itu suka saya bayangin satu persatu aja orang-orang yang saya cintai, yang saya sayangi, yang sering bertemu dengan saya, yang pernah bertemu dengan saya. Biasanya kadang-kadang bergantian saya membayangkan wajah mereka gitu. Berharap Allah menautkan hati saya dengan orang-orang yang saya bayangkan wajahnya. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya ya. Berkumpul di sini. Ibu apa? Uhibukum fillah. Oh ya, jawabnya apa? Lagi apa bertani Oke, nanti kita biasain ya. Tapi mungkin kalau bahasa Arab mungkin agak kurang ini, mungkin pakai bahasa Indonesia. Kalau saya dulu ketika zaman gadis mulai mengenal namanya ukhuwah itu, saya katakan ke teman saya mencintai karena Allah. Nah, boleh. Saya juga mencintai. Ya, saya tuh lebih, kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih ini ya, lebih berasa gitu. Mencintai karena Allah. Mari sebelum kita tutup, kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, alhamdulillah dimudahkan. Dibungkus aja. Iya. Terima kasih Mbak Ina. Kemarin dapat proyekan. Emang bikin kayak gitu aja. Yang mau frozen food, colek-colek saya ya. Colek-colek, Mbak Dewi. Kita nggak foto bersama. Kita foto dong yuk. Iya, Masker baru. Oh iya ya. Udah dikirim belum fotonya tadi? itu bukan hijab tapi Bu. Ini adalah bukti guys. Aduh, enggak tahu. Ini enggak ada apa? Oh, bisa kalau itu. Dapat hadiah ya? Mau ngajak foto pakai masker yang samaan saja. Oh gitu. Mana bagus saja mana? Itu harus ada itunya loh, Ini ya. sama Mimai. Ini jusnya udah ya? Udah tidak ada. Masuk ke lewat dalam. Saya tak pamit, ada janji tadi. Oh, itu